Nah, sudah siap belajar? Ya. Coba ini perhatikan gambar apa nih? Iya betul, gambar jungkat-jungkit. Nah, gambar ini ada anak dua ya. Ini agak sepantaran ya. Ini sama sepantaran. Jadi jungkat-jungkitnya bisa seimbang kiri kanan ya, bisa seimbang, bisa kadang ke kanan ke anak yang satu ini, nanti juga bisa ke anak yang satu ini. Jadi karena seimbang dia bisa bergantian ya, karena seimbang jadi aman, tidak akan terjadi seperti yang ini. Nah, kalau yang ini tidak seimbang. Coba lihat, yang satu badannya besar, yang satu lagi badannya kecil. Jadi ketika memakai jungkat-jungkit, yang besar otomatis ya bisa berat ke yang besar, jadi berbahaya. Yang kecil jadi bisa terlempar ya. Jadi kalau tidak seimbang itu berbahaya ya. Jadi harus seimbang seperti yang gambar yang tadi ya. Nah, begitu pula dengan tanaman yang kita konsumsi, itu harus dijaga kelestariannya ya. Tanah yang ditanaminya, tanaman dan tanahnya itu adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Nah, penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Jadi harus seimbang. Kalau sudah ditanam terus dicabut, harus ditanam lagi ya. Atau kalau kita mau cabut, ada sisakan, jadi nanti ada lagi, tumbuh lagi, seperti itu. Jangan langsung diambil semuanya. Seperti teh juga, itu nggak diambil semua kan, nggak langsung di pas ngambil tehnya nggak sampai dipotong-potong sampai dipotong seperti itu, enggak kan. Jadi diambil pucuknya saja, jadi nanti tumbuh lagi gitu. Jadi mengapa ya menjaga keseimbangan dan kelestarian alam itu penting? Nah, ini dia, karena kita sangat bergantung dengan sumber daya alam ya. Lihat sumber daya alam, indah sekali kan? Nah, ini di laut, ini di hutan. Nah, ini hasil laut bisa dikonsumsi. Ini untuk dimakan bisa kan? Kalau ikan, rumput laut juga bisa. Kemudian ada yang untuk hiasan, ada ya kerangnya. Ini ada lagi hutan. Hutan kita kan masih membutuhkan pohon ini kan? Dari hutan ini kan menghasilkan pohon ini kan untuk membuat rumah ya. Kemudian nih, karena kita membutuhkan oksigen nih dari tanaman. Nah, ini taman. Orang-orang di kota itu seneng diam di taman karena banyak oksigen. Karena tanaman ini kan melakukan fotosintesis ya. Membuat makanan sendiri, tapi nanti ada oksigen yang dikeluarkan. Nah, oksigen itu bisa dihirupkan ini oleh orang-orang yang ada di sini. Segar sekali. Nah, mengapa juga sumber daya alam itu penting? Nah, karena kita membutuhkan makanan dari sumber daya alam. Nah, jadi harus dijaga ya keseimbangan sumber daya alam. Nah, karena ini makanan, jenis-jenis makanan ini tuh ada buah-buahan, ada sayuran, ada kacang-kacangan. Ini kan hasil dari alam. Nah, kalau kita tidak menjaganya,
apalagi kita hanya memakannya, memetiknya, tapi tidak menanam, ini tidak akan langsung tumbuh begitu saja. Ini butuh proses. Ya, betul. Jadi kita harus melakukannya dengan seimbang. Kalau kita mau memanennya, kita juga harus bisa menanamnya. Atau kita memanennya, kita harus bisa merawatnya, gitu ya. Nah, mengapa penting juga nih? Karena kita mempergunakan sumber daya alam sebagai bahan bakar. Nah, ini contohnya kompor gas. Ini kita bisa nyala ini pakai gas. Nah, gas itu sebenarnya sumber daya alam yang bisa habis, kapan saja bisa habis. Ya, jadi tugas kita adalah menghemat, ya, jangan membuang-buang gitu. Nah, mengapa menjaga kelestarian alam itu penting? Nah, seperti ini. Supaya apa? Supaya kita juga dapat terhindar dari berbagai penyakit. Karena lihat, kalau kita datang ke sini, ini segar, udaranya segar. Ya, ini ada banyak pohon-pohon hijau yang melakukan fotosintesis, yang mengeluarkan oksigen. Nah, oksigennya kita hirup, segar, ya. Kalau ada yang penyakit asma, wah, kalau datang ke sini ini segar sekali, ya. Jadi terhindar dari segala penyakit, yang stres juga, yang pusing. Kalau datang ke sini bisa hilang pusingnya, ya. Kemudian ini coba lihat, ada air. Nah, kita membutuhkan air. Air ini berasal dari alam. Ya, air ini diserap oleh akar tanaman. Air hujan diserap oleh akar tanaman. Kemudian nanti ada sumber air, keluarlah air ini. Bayangkan kalau misalkan air hujan banyak tapi tanamannya tidak ada, jadi tidak ada yang menyerap air, ya sudah, sumber airnya sedikit paling ya yang keluarnya, karena kan tidak diserap oleh akar tanaman tadi. Iya betul, jadi kita harus menjaga air juga nih. Air juga kalau dibuang-buang juga akan habis, ya. Betul ya. Nah, ini karena manusia yang suka menebang pohon. Selain tadi airnya jadi sedikit ya kalau sudah ditebang, karena akar tanaman kan menyerap air. Dan ini akibat yang paling mengerikan ini ya. Kalau sudah banyak ditebang pohonnya, pas air hujan banyak, ini bisa longsor. Ya, karena tadi tidak diserap oleh akar tanaman. Karena gundul, ini nggak ada tanaman, nggak ada pohon. Jadi ketika air hujan datang, ya longsor. Terjadi longsor seperti ini. Karena tidak ada serapan kan. Nah, ini juga rugi kan manusia karena kesalahan manusia sendiri yang banyak menebang pohon tetapi tidak menanamnya lagi. Dan ini akibatnya, ketika hujan besar tanahnya longsor ya. Nah, kemudian yang ini coba, karena dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ya, lihat nih, kalau misalkan sekolah kita rapi seperti ini, atau rumah kita bersih seperti ini, ada tanaman di depan, ada bunga-bunga, ya, jadi kan nyaman dan bersih lingkungannya, ya. Ini harus rajin ya. Kalau kita nanam juga kita harus merawatnya, kita harus menyiraminya. Nah, seperti itu harus seimbang.
Nah, mengapa menjaga kelestarian alam itu penting? Coba lihat. Nih, wisata alam Indonesia bisa terkenal ke luar negeri. Ini karena terjaga. Karena terjaga. Seperti ini, Candi Borobudur. Ini kan sudah lama. Candi Borobudur itu kan dari zaman dulu. Ya, dulunya sudah lama sekali. Ini waktu kerajaan. Waktu dulu ada kerajaan, banyak kerajaan. Mengapa sampai sekarang masih ada? Ini tetap dijaga. Ada petugasnya. Ketika ada gunung meletus, itu banyak abu vulkanik yang ada di sini di Candi Borobudur. Harusnya bisa merusak batu-batu ini, tapi karena terus dijaga, dibersihkan, jadi kembali bagus lagi Candi Borobudurnya, dan banyak wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri yang datang ke Candi Borobudur. Ini begitu juga, ini ada Komodo ya, Pulau Komodo. Nah, kalau dijaga hewan ini akan tetap ada dan lestari ya. Jadi banyak nanti wisatawan yang datang ke Indonesia. Ini juga ada apa nih? Ada gunung ya. Ini Gunung Tangkuban Parahu ya, yang ada di Bandung. Nah, ini kalau tidak dijaga ini akan rusak ya, tapi ini ada terus dijaga, kelestariannya jadi indah. Nah, ini sebagai daya tarik wisatawan mancanegara maupun lokal datang ke Indonesia. Dan karena yang terakhir nih yang akan Ibu jelaskan, ini karena dapat terjaganya ekosistem pembentuk sumber daya alam. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi mengapa menjaga keseimbangan dan kelestarian alam itu penting? Ya, tulis aja ya di buku tulisnya ya. Masih ingat kan? Nanti hasilnya kumpulkan ya. Ya, beres. Dan sekarang bagaimana anak-anak? Kalian sekarang sudah paham ya mengapa menjaga keseimbangan dan kelestarian alam itu penting. Nah, sekarang coba kalian pikirkan apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam di sekitar kita. Ayo, diskusikan, boleh dengan temannya. Upaya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Ibu contohkan, ya, 2 ya. Ibu contohkan, membuang sampah di tempat sampah. Ya. Kemudian, menyiram tanaman. Banyak lagi yang bisa dilakukan di sekitar kita, ya. Betul. Memakai air secukupnya, langsung kalau sudah cuci tangan, misal kerannya itu ditutup kembali. Itu hal-hal kecil ya, tapi bisa dilakukan di sekitar kita.